perjuangan, kegagalan masa lalu, dan ambisi mencari cinta sejati. Semuanya sudah menyatu di garis tangan. Malam ini di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah 31 kandidat wanita. Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejati. Konflik seperti apa yang akan kita bahas malam ini? Masa lalu yang kelam, perselingkuhan atau sisi lain dari dunia gaib. Semua akan kita kuak malam ini di garis tangan. Dan siapakah kandidat yang beruntung akan mendapatkan jodohnya malam hari ini? Dan yang terpilih malam ini adalah 11. Azaz, seorang pria lajang berusia 25 tahun. Pernah berpacaran dan gagal. Azaz memiliki masa lalu cinta berujung dendam kesumat. Pria lajang ini mendambakan sosok wanita yang cantik dan bisa memperjuangkan cintanya. Seperti apakah kisah cinta Azaz di garis tangan? Oke, sudah ada bersama saya Hajjaj. Hajjaj ya, susah namanya Hajjaj. Oke, tujuan kamu Hajjaj ikut acara ini apa? Pengen nyari apa? Pacar, istri? Ya, yang pasti tujuan saya datang kemari ingin mencari sosok ibu dari anak-anak saya nanti. Oke, jadi langsung pengen dinikahin ya? Betul sekali. Pengen cari istri bukan pacar-pacaran ya? Ya, karena Terus? pacaran udah ya, sekarang Oke. pengen lebih ke fokus serius aja. Pengen cari sosok ibu buat anak-anak kamu nanti. Kamu Ya. udah punya anak sekarang? Belum. Belum? Belum. Anak-anak kamu nanti berarti pengen punya anak berapa? 8. Kalau begitu Hajjaj, ya siap. Siap-siap kamu pilih 3 di antara 31 ini yang menurut kamu kira-kira mana yang kuat sampai melahirkan sampai 8 kali. Nomor 28? 28. Yakin ini bisa 8 kali melahirkan? Yakin. Berikutnya saya pilih nomor 5. 5. Ya. 5 nih kayaknya kurus kering nih. Ya. Hah? Yakin bisa 8 kali melahirkan nih? Hah? Yakin, yakin. Yakin ya? Yakin. Terakhir saya pilih nomor 11. 11. Oke, 11 mana? Set. Wah. 3 orang ini kira-kira salah satunya bakal melahirkan 8 kali. Ya, kita nggak tahu yang mana nanti akan berjodoh apa tidak. Sekarang kamu boleh mengajukan satu pertanyaan buat mereka. Saya mau tanya sama kalian bertiga, kalian lebih suka dimanjain dengan materi atau dengan kata-kata? Kalau begitu, mau nomor berapa dulu? Dari nomor 5 dulu boleh? 5 dulu. Oke, 5. Senang dimanjain pakai kata-kata atau materi? Oke, Mas Uya, kalau aku... Jangan ke Mas Uya, yang nanya dia saya. Oke. Tadi namanya Mas siapa? Ajas. Hajjaj. Ajas ya? Susah. Hajjaj, Hajjaj. Oke, Mas Ajaj ya? Hajjaj. Mas Ajaj, kalau aku jujur itu kan lebih suka cewek yang independen ya. Jadi kalau materi sih, kalau bagiku ya, kalau untuk pasangan hidup tuh lebih baik nyaman dulu, baru kita bisa nyari bareng untuk materi. Oke, nama kamu siapa sayang? Tintan. Tinta? Iya. Berikutnya mau nomor berapa? Nomor Thank you, 11 Tinta. dulu? 11 Boleh? dulu. Oke, halo Hajjaj. Hai. Iya, kebetulan kalau aku itu kan mendambakan sosok seorang laki-laki yang benar-benar penyayang, bisa ngomong aku karena aku sudah ditinggal seorang ayah. Oke. Iya. oke. Jadi aku lebih memilih kata-kata karena aku juga orangnya senang dimanja dan juga aku juga orangnya mandiri. Jadi lebih baik dengan kata-kata dan kita bisa nyari uang bareng. Oke, nomor terakhir, nomor 28. Ya, halo aja. Hai. Siapa namanya? Saya Justin. Justin. Iya, Timberlake apa? Justin Intelligent. Bieber ya. Oke, Oke. silakan Justin. Baik, dengan perbandingan materi dan pemilihan perasaan, dan saya memilih materi. Nah, 3 jawaban tadi cukup memuaskan buat kamu? Jawaban mereka sih bagus-bagus ya. Iya. Cuma ada yang lebih bagus dari yang bagus. Nah, kalau Ya. begitu yang bagus pilih 2. Pilih 2 mana yang menurut kamu paling bagus? Menarik buat kamu. Yang menarik buat saya sih Pertama, nomor 11 sih. 11. Oke, 11. Ayuna, penyanyi berparas cantik berusia 25 tahun. Pernah ditipu seorang pria melalui media sosial. Suka dengan pria yang tinggi ideal dan mapan.
Ayuna juga memiliki masa kelam asmara dalam hidupnya. Seperti apakah masa kelam yang akan diungkap Ayuna? Dan apakah Ayuna ditakdirkan bertemu dengan pasangannya di garis tangan? Berikutnya, nomor 5 apa 28? 28. 28. Oke. Justin, wanita cantik berusia 23 tahun, pernah gagal dalam berpacaran dengan seorang pria yang dicintainya dan selalu memikirkan mantan kekasihnya. Justin mencari pria yang sabar dan penyayang. Bagaimanakah kisah cinta Justin selanjutnya? Nomor 5, maaf sekali, berarti nomor 11 dan nomor 28. Ya, sudah ada Ayuna dan juga Justin. Dua-duanya terpilih oleh Hajats. Nah, Ayuna. Yep. Tadi udah dengar ya, Hajats pengen punya anak 8. Sanggup nggak kamu melahirkan 8 kali? Oh, sanggup banget dong. Sanggup banget? Iya. Oke, udah pernah punya anak sebelumnya? Belum. Nah, kalau Justin? Ya sanggup dong. Nah, jadi dua-duanya sama-sama tertarik ya untuk Iya. untuk bersama Justin mengarungi bahtera rumah tangga Iya, dengan benar. 8 anak ya. Iya. Hajats, perkenalkan diri kamu, ungkapkan semua tentang diri kamu, suka, duka, sisi bagus sampai sisi kelamnya kamu keluarkan. Oke. Halo, nama saya Hajat, saya tinggal di Jakarta Barat. Saya sebenarnya memiliki banyak aktivitas juga ya. Salah satunya saya suka bersosialisasi, yang mana saya kan banyak aktivitas gitu. Terus anak kita juga banyak, otomatis kan kalian berdua kan harus merawat anak Harus kita. di rumah berarti Iya, gitu harus ya? di rumah. Oke, nggak apa, kamu ceritain aja dulu tentang Iya. percintaan kamu. Sebelumnya saya pernah pacaran lebih dari 5 kali. Oke, Itu saya selalu ditinggal nikah. ditinggal nikah. Ditinggal nikah. Kasihan ya. Iya, iya juga sih. Karena apa Tapi ditinggal nikah menurut kamu? Oke lah, mungkin belum jodoh ya Mas ya. Karena apa ditinggal nikah kira-kira? Ditinggal nikah itu cewek pertama itu karena saya masih baru banget masuk kuliah. Dan orang tuanya minta Pengen saya. ngajakin nikah buru-buru. Dan Yang saya terakhir, yang terakhir kenapa? Yang terakhir itu, ya begitulah dia selingkuh. Setelah mereka menikah itu, saya pergi ke salah satu paranormal. Oh, dukun. Ya. Ngapain? Pertama saya ingin menghancurkan rumah tangga mereka berdua. Oh, dendam. Dendam. Oke, terus? Dan yang kedua, kebetulan saya punya bisnis kecil-kecilan dan tahulah apa itu. Apa nggak tahu saya? Pesugihan mungkin ya. Terus akibatnya apa sama hidup kamu? Akibatnya ya 3 tahun ini saya jomblo, susah buat dapetin cewek. Karma mungkin ya, bisa Oke. dikatakan karma buat saya karena saya sudah menyakiti dan merusak rumah tangga mantan saya. Jadi suaminya mantan pacar saya ini, dia menjadi gila. Saya senang sekali dengan pengakuan belak-belakan karena banyak kandidat yang justru di depan itu mereka menutup-nutupi dirinya. Tapi ini secara sadar kamu mengungkapkan ini dan buat kamu ini bukan aib ya? Bukan. Bukan privasi yang harus ditutup-tutupi, Iya. bukan ya? Oke, kita nggak tahu ini udah semua apa masih yang ditutup-tutupi dari kamu. Kita panggil aja sahabat saya, Arbi. Ya, malam Arbi. Oke, di sini ada namanya susah kamu tanya aja sendiri. Azaz. Ajaz ya. Oke, Azaz. Hal yang paling menonjol dari Azaz ini adalah hal berkaitan dengan energi di masa lalu. Saya sudah menjelaskan tentang masa lalu dia dengan pasangannya segala macam. Terus ada hal yang menutupi sebenarnya dari kehidupan Azaz ini. Oke. Mungkin sekarang saya pakai media pendulum. Pendulum, oke. Oke, jadi bisa menanyakan ya atau tidak yang dia lakukan di masa lalu. Iya, Oke. iya. Saya boleh minta kertas. Jadi kertasnya sudah dituliskan ya, kalau garis lurus ini ya, Ya. ketika naik turun, dan ketika kiri kanan itu tidak. Oke. Jawabannya. Oke. Ini gerak berdasarkan hati yang berbicara. Iya. Oke. Jadi kalau naik turun dia Ya. ya, kalau kanan kiri Tidak. tidak. Oke. Boleh Uya silakan tanya. Oke, sesuatu. artinya naik turun Boleh tadi? berhentiin dulu? Ya. Ya, ya, oke. Pertanyaannya, apakah Hajat sampai sekarang masih menyimpan dendam yang besar terhadap mantan pacar kamu?
Ini naik turun apa kanan kiri nih? Naik turun. Naik turun ya ini ya. Berarti masih dendam ini. Apakah karakter kamu memang dalam hidup kamu pendendam, Hajat? Enggak, tidak pendendam. Sebetulnya tidak pendendam ya. Cuman kali ini aja ya. Oke. Apakah kamu, dendam kamu yang terakhir itu benar-benar sangat luar biasa sampai kamu ingin menyakiti? Tidak ya, berarti tidak ya. Udah cukup. Oke. Jadi tadi hanya sekedar berusaha untuk membuka dari masa lalu hanya dengan jawaban dari dalam hati. Nanti kita coba untuk membuka masa lalu dia dengan cara kondisi relaksasi. Oke. Boleh bantu kursi, air sama lilin. Saya coba untuk transfer energi dulu, supaya mensinkronkan antara energi saya dengan energi Hajaz. Oke. Saya ambil satu bunga. Oke, Hajaz bisa diminum. Apa yang kamu rasain, Hajaz? Agak. Hah? Agak, iya. Gimana? Kayak puyeng gitu. Puyeng. Oke, mulai bereaksi energi. Oke, pusing. Tapi kamu masih sadar kan? Sadar, oke. Ini lebih ke sinkron energi sebenarnya. Kalau misalnya dia lebih besar di hal negatif, dia akan ada bentrokan energi. Iya. Oke. Coba kamu duduk. Dia udah nggak kuat sebenarnya. Oke. Fokus. Saya coba nyalain lilin. Oke. Sambil fokus ke lilin tersebut. Oke, tarik nafas lewat hidung. Keluarkan mulut. Oke, relax, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Oke. Ketika saya hitung 1 sampai 3, katakan dalam hati Anda bisa mengungkapkan apapun yang terjadi di masa lalu secara nyata, secara real, apapun yang terjadi di masa lalu, Anda akan ungkapkan, Anda akan ceritakan tanpa ada batasan, dan biarkan itu menjadi nyata, menjadi real, menjadi fakta yang terungkap bagi diri Anda. Dan Anda mengungkapkannya secara rileks, tenang, dan lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Silakan Uya, bisa ditanya sesuatu. Yes, thank you Arbi. Hajaz, sebetulnya kamu dendam itu lebih ke mantan pacar kamu atau orang tua mantan pacar kamu? Saya dendam sama orang tuanya. Berapa banyak uang yang kamu keluarkan untuk pergi ke dukun? Lebih dari 15 juta. 15 juta lebih ya? Dan menurut kamu itu berhasil? Berhasil. Di daerah mana? Saya pergi ke daerah. Saya tanya-tanya orang, jadi saya punya teman. Dia dikasih tahu sama teman. Lu harus pergi ke daerah ini tuh ada seseorang yang mahir dalam ini. Masih berhubungan dengan dukun tersebut? Udah lama udah nggak ketemu. Oke, kalau begitu menarik sekali nih. Kita panggil saja sahabat saya, seorang indigo, Rudy Ruar. Oke, selamat malam Rudy. Selamat malam Uya. Iya, ini kita ada Hajat di sini. Apa yang Rudy lihat atau Rudy ingin katakan? Terlalu banyak dendam. Dan ada seperti penggila sihir. Artinya sampai sekarang dia masih terlibat dengan dunia sihir? Benar. Kamu kenapa? Jauh saya ini. Jauh dari saya. Jauhin saya. Ini sosok apa Rudy? Jauhin saya, jauhin saya. Penunggu laut. Jin laut. Jin laut. Saya dari ujung kulon. Ujung kulon. Kulon siap. Jauhi saya. Ujung kulon. Kamu kenapa takut sama saya? Jangan ganggu saya.
Kamu memang jalannya begini? Nggak ada yang ganggu juga kok. Ini ada hubungan sama yang tadi nggak, Rud? Ya apa? Yang ngasih dendam? Iya. Perjanjian gaib itu ya? Iya. Makhluk ini fungsinya apa? Atau mungkin dia tuh perannya apa di dalam tubuhnya Azaz ini? Penjaga badan. Kamu udah melakukan apa aja? Ya udah bikin orang-orang gila. Bikin orang jadi gila. Jadi dia ini kalau misalnya dendam dengan orang yang dia nggak suka, si Azaz ini, makhluk ini yang bikin orang yang dia tidak suka itu jadi gila. Artinya nih kalau dia berjodoh dengan salah satu di antara dua wanita sebelah saya, kalau mereka melakukan kesalahan bisa juga jadi dia jahat sama salah satu di antara mereka dong ya? Bisa jadi mungkin. Oke, Bu, bisa mungkin dikeluarkan makhluknya. Kita akan bicara langsung dengan Azaz yang normal. Saya mau bicara sama tuan kamu. Kamu keluar ya? Sekarang kamu keluar. Tolong dibantu Arbi. Azaz. Duduk lagi, Azaz. Saya bantu. Lemes banget. Ini kenapa dia masih seperti ini ya? Tadi dia juga nggak cuma sendiri. Tiba-tiba dia itu memanggil teman-temannya. Iya. Saya agak-agak sedikit kelelahan di sini. Melihat ini, Ayuna gimana? Jadi takut juga ya. Maksudnya dia sering suka ngilmu gitu-gitu. Terusnya nanti kalau suatu saat kan kita nggak ada yang tahu rumah tangga ya ke depannya gimana. Nanti dia juga bakal dendam dengan saya kayak gitu deh. Jadi agak ngeri juga ya. Ngeri, nggak jadi mau punya anak 12 jadi dia nggak jadi nih. Tapi sih. Tapi sih apa nih? Bisalah dengan kita. Kamu suka sama dia? Karena dia tuh orangnya pertama ya, saya nggak suka itu karena dia orang suka ngilmu kayak gitu ya. Kedua, tapi ada sisi baiknya dia tuh karena dia orangnya bersosialisasinya baik, terusnya juga orangnya pantang menyerah, bekerja keras lah, pokoknya cocok banget dengan yang aku ini. Apa yang Arbi lihat dari Ayuna nih? Dia udah dengan apa yang dia lihat dia masih punya ketertarikan. Mungkin ada kesamaan di energi Ayuna dengan energi Azaz ada yang sama. Kenapa Rudi melihat Ayuna seperti itu kenapa? Ada nenek kamu di belakang. Kamu itu punya penjaga, sosoknya berupa nenek-nenek, berambut putih ubanan. Dia jagain kamu selama ini. Enggak, aku nggak pernah. Aku pure, aku nggak pernah main-main kayak gituan. Boleh tangannya? Iya. Dia ini sebenarnya dia nggak main dukun, tapi ini keturunan. Dia juga pernah berhadapan dengan ilmu gaib. Pernah berhadapan dengan ilmu? Dia pernah disantet. Kamu mendeteksi sesuatu, Rudi? Tanah kubur. Tanah kubur. Iya benar. Kenapa benar? Dia pernah dikirim tanah kubur. Iya. Itu tanah kuburan? Iya. Untuk apa? Untuk bikin dia itu dijauhi orang-orang. Tapi dia punya penjaga nenek itu. Jadi dia itu nggak terlalu terkena banget gitu. Jadi cuma sedikit efeknya. Iya. Apa yang kamu rasakan? Kamu kok bisa tadi bilang iya tanah kuburan? Apa yang pernah kamu alami? Jadi gini, aku dulu pernah punya pernah berkenal sama cowok ya di sosmed, Facebook lah gitulah. Tiba-tiba kita telepon-teleponan, terusnya udah berjalan sekitar sebulan. Aku penasaran, aku pengen video call dong, cuma teleponan aja. Tapi dia nggak pernah mau. Aku penasaran, kenapa sih alasannya? Udah kamu nggak usah tahu aku, pokoknya aku tahu kamu gitu. Tiba-tiba aku penasaran, aku pengen tahu rumah kamu. Aku datang ke rumahnya. Kamu yang datengin tuh? Iya, karena aku penasaran gini. Aku tanya ke orang tuanya segala macam. Ternyata cowok itu udah nggak ada.